Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak? Sudah ada anak-anaknya? Ya, iya. Lebih baik ikut bareng mondok, bareng Angga. Daripada di sini begini kan susah, ya. Ini udah kenal sama Angga kan? Udah kenal. Ya udah yuk kita ke pondok aja yuk. Pondok ya. Ayo. Itu juga banyak anak-anak. Iya, banyak anak-anak Pang di sana, ya. Ke pondok ya. Oke. Ada masa di mana saya pernah punya pengalaman diselamatkan anak pang jalanan. Di tahun 2002, saya kebetulan mengikuti seminar internasional di Bangkok. Tiba-tiba di perbatasan antara Malaysia dan Thailand, tepatnya di Hat Yai, ada huru-hara kerusuhan luar biasa. Saya ketangkap, saya hampir ditelanjangi, udah saya pikir, wah saya mati di negeri orang. Tiba-tiba, mungkin ada anak pang, anak jalanan situ yang lihat saya keluar dari hotel bahwa saya ini turis, saya bukan orang Thailand gitu. Saya diselamatkan, anak-anak yang pang banget gitu, menyelamatkan saya, masukin ke bengkel. Sejak saat itu saya nggak berani untuk melihat orang dari casing. Dia juga punya iman, punya hati, punya kemanusiaan. Anak pang dan jalanan yang casing mereka menarik perhatian, rambut mereka mohak, mereka bertato, mereka muslim gitu loh. Tapi tidak ada yang merangkul. Maka saya akhirnya melakukan pendekatan kepada anak-anak pang di jalanan. Awalnya saya masih mengajar di UIN, lalu saya juga editor untuk beberapa penerbitan buku, dan saya punya perusahaan percetakan dan penerbitan sendiri. Awalnya ya hanya sebagai layaknya guru ngaji biasa, sambil ngajar di rumah pasti buka pengajian buat anak-anak. Lalu setelah itu baru kemudian kita bikin acara ngaji di kafe. Kita udah dirikan Tasawuf Underground dulu yang kita expose di Facebook dan Instagram waktu itu. Nama Tasawuf Underground sebetulnya terinspirasi dari Profesor Dr. Aziz Dahlan, guru besar ilmu tasawuf UIN Jakarta. Waktu itu sedang sidang skripsi yang mengetengahkan tentang skripsi seseorang yang mengangkat figur orang yang ngajarin preman, ngaji, ngajarin ibadah di Tanjung Priok. Lalu beliau itu sempat berucap di situ, ini namanya Tasawuf Underground. Kalau berdakwah di masjid mah itu hal biasa, ini berdakwah langsung ke kantong-kantong preman, kata dia. Dari situ saya terinspirasi. Anak pang, anak jalanan yang sudah tercerabut dari akar keluarga, ini kan orang yang sudah muak dengan nasihat-nasihat rumah. Ini yang kadang saya jumpai benturan-benturan di awal-awal saya melakukan rekrutmen. Orang tua, bapak, ibunya saja tidak dipercaya, apalah artinya Halim Ambia gitu. Nah, membangun trust ini yang sulit. Juga anak pang ini kan bisa ngelihat ketulusan, keseriusan, dan totalitas orang yang mengajak. Banyak lah pokoknya, ada yang cuma cari konten doang. Dia datang cuma buat bikin video. Demi Allah saya nggak bohong, cuma buat bikin video ini. Udah itu udah. Saya ngasih amplop. Iya bener. Saya pernah ketemu juga, malah bukannya ngedorong bikin semangat, malah gimana ya? Mojokin. Iya, kayak jadi bikin mojokin gimana? Jadi kayak nggak pantas buat bertobat, nggak pantas buat gimana ya, belajar agama gitu. Bukannya ngasih dorongan, malah bikin patah semangat, bikin kita jadi ya udahlah, udah terlanjur rusak, berarti gua nggak pantas buat bertobat, malah bikin berpikir gitu. Terpuruk itu ketika saya minta kiriman ke ibu saya, kan kerja di luar negeri. Saya bilang buat anak, saya pakai buat mabok.
kena kualatnya lah saya kan, dapat musibah, ditabrak gitu kan. Sampai sekarang sih renungan itu yang paling saya renungin, dan insya Allah mudah-mudahan nggak bakal saya ulangin lagi. Kalau dari segi perubahan, ya nggak mabok, sekarang jarang mabok, nggak pernah. Alhamdulillah ada lebih dorongan buat mau beribadah aja sih, kayak ke sholat. Kayaknya sesuatu yang mustahil gitu yang bisa gue lakuin. Tapi nggak taunya berkat dorongan dari beliau juga, dari kakek juga, alhamdulillah bisa sekarang jadinya kan. Biarpun agak malas juga kalau ngajinya. Kedua, harus ngerti maknanya. Dan kalau sholat nggak ngerti maknanya bahaya, kayak belum beo kita. Mereka yang di jalanan pasti terpapar narkoba dan psikotropika dengan segala macam bentuk kerusakan yang dialaminya. Ini kadang menjadi hambatan. Sebab mereka dengan konsumsi narkoba tertentu, psikoba tertentu, kan efeknya beda-beda. Maka dari sini saya buat bagaimana mereka terlepas dari narkoba dan psikotropika menggunakan sholat dan zikir serta hidroterapi. Air. Yang awalnya orang lihat, wah ini sangar, bertato, pakaian begitu, bau. Tapi kalau sudah dimandikan, sudah zikir, kelihatan tuh hati mereka Hello Kitty. Bukan pang lagi, tapi pink hatinya. Misalnya tadi, bangun zikir malam hari. Dia membaca zikir zahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus mereka menyaksikan dan merasakan sendiri sensasinya. Bagaimana nikmatnya berzikir. Mereka menyebut, kita kalau sama Ustadz Halim katanya, ngefly tanpa gele, kata dia gitu. Punya Hafiz sendiri nggak sih kata yang di muka sama di tangan? Itu kan di muka. Kalau yang di muka mah ibu. Semenjak jauh dari sosok ibu yang istimewa kan istimewa. Paling istimewa makanya lu bikin kata. Tato itu tidak membatalkan salat dan wudhu. Sebab dia di dalam kulit. Ketika kita berduduk itu sah. Betul bahwa saya setuju secara syariat tato itu haram dan dilarang. Itu yang bagi yang baru belum mulai. Ini sudah terlanjur. Mereka sudah mengukir kenangan mereka masa lalu yang luar biasa. Untuk dihapus prosesnya lama, menyakitkan dan butuh dana yang besar. Maka tidak perlu untuk memaksakan diri menghapus. Yang penting kita tidak lagi mentato lagi. Itu sudah selesai saya pikir. Keinginan mereka untuk berbenah itu sudah ada, tapi tidak ada yang merangkul. Anak pang, anak jalanan suka musik. Saya tidak larang musik. Saya justru jadikan musik sebagai alat untuk pembelajaran. Bayangkan, mereka yang tadinya nggak bisa baca Al-Quran, belajar dari titik nol, alif, ba, ta. Sekarang bisa baca Al-Quran, bahkan bisa baca kitab kuning yang tanpa harokat. Lalu juga menghafalkan syair-syair dalam bahasa Arab menggunakan musik. Selain kita mengajarkan mereka ilmu agama, layaknya pondok pesantren, mengajarkan Al-Quran, tafsir, ilmu fikih, baca kitab kuning, baca kitab hadis dan sebagainya, kita juga ada pemberdayaan ekonomi. Kita sudah punya kafe sendiri, punya cucian mobil, punya bengkel, punya laundry kiloan, ada jualan bisnis pisang dan lain sebagainya. Nah, terus anak-anak di sini diarahkan untuk melanjutkan kuliah atau melanjutkan sekolah. Nah, ini Wadoy. Wadoy ini yang sudah kuliah. Sekarang semester berapa, Doy? 3. Semester 3. Jadi dia yang ditugasi sudah ngelola kafe di Tes Underground.
Cuman karena ini lagi kerja bakti untuk pembuatan cucian mobil, jadi ikut turun gitu ya. Ini namanya Wadoy. Oh, ini kita lagi ada proyek buat STEAM anak-anak. Jadi salah satu pemberdayaan juga buat teman-teman sini yang udah ngaji. Sekalian kita ada usahanya juga buat pembekalan gitu. Usaha yang mau didiriin apa emang? Kalau di sini STEAM, warkop, juga ada bengkel, terus ada jualan pisang juga. Pokoknya bareng-bareng. Udah berapa lama nih pekerjaannya? Kalau ini baru sekitar seminggu. Baru sudah seminggu. Iya. Mas Doi bantu-bantu apa? Kalau saya ya paling ya ngenekin aja apa yang disuruh ya bareng-bareng lah kerja bakti gitu sekalian. Kalau saya dikasih kepercayaan megang kafe, ada barista, saya salah satu baristanya, saya jadi penanggung jawabnya gitu. Alhamdulillah sekarang udah jadi mahasiswa di Unpam, udah masuk semester 3. Nggak nyangka sih dulu. Paling pikirannya di jalannya udah paling pokoknya seneng-seneng aja. Kalau saya PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Insya Allah ntar bisa jadi guru. Anak-anak kecil di jalan dikasih pembekalan hanya untuk buat cari uang, tapi pendidikan atau agama kan nggak mereka dapatkan semasa kecil mereka. Itu yang saya pengen rangkul. Saya pengen istilahnya ranah itu yang pengen saya dalami gitu. Inspirasinya tentu dari beliau Ustadz Ali Mambia. Kemarin alhamdulillah baru lulus paket A. Insya Allah bisa kalau sampai kuliah. Nggak tahu ya, mustahil apa enggaknya, pengennya mah filsafat. Ketika ngelihat punk, ideologi punk yang punya nilai-nilai universal, saya pikir kenapa harus ditolak? Misalnya jiwa kebebasan, kemandirian mereka, kritik sosial terhadap pemerintah, perlawanan terhadap tirani. Mengapa harus dibuang? Itu bagus sekali. Ustadz ini pang nggak menurut? Pang banget. Ucapan terima kasih doang, belum bisa ngebalas ininya ya. Makanya saya selalu berusaha buat nggak bikin kecewa beliau lah. Istiqomah, mungkin dengan cara itu bisa bikin beliau ya seneng mungkin ya kan ngeliat muridnya benar-benar berubah lah, istiqomah. Saya berharap kita mendapatkan lahan di wilayah Tangerang Selatan atau Bogor agar kita bisa menampung lebih banyak lagi anak pang dan jalanan. Per hari ini ada 70-an yang sudah mendaftar, tapi nggak mungkin ditempatkan di ruko 3 lantai ini. Kalau di sana ada lahan yang bisa kita buatkan pondoknya, bisa jadi tempat rehabilitasi, bisa untuk budidaya ikan, peternakan, pertanian. Selama ini orang hanya melihat anak pang dan jalanan dari masa lalunya, tapi tidak ada yang melihat masa depannya. Thank you.